Hai guys, welcome back to SNF Channel. Jadi kali ini kita akan melanjutkan perjalanan yang kemarin sempat tertunda karena hujan. Jadi kali ini kita akan mengunjungi makamnya Roro Mendut dan Wonocitro serta Ratu Malang di daerah Gunung Kelir, Pleret. Nah, penasaran kan guys di sana ada apa? Ikutin terus ya. Perjalanan kita bersama SNF Group. Ikutin terus. Oke guys, kita udah sampai di makamnya Roro Mendut dan Wonocitro yang berada di daerah Desa Gandu, Pertas Sleman. Kita lihat bangunan makam tersebut, ada sebuah tanda cungkup rumah kecil yang berisi makam kedua orang tersebut. nah, langsung kita lihat aja ya guys makamnya. Cerita Roro Mendut dan Wonocitro adalah legenda yang terkenal dari tanah Jawa. Tetapi ini bukan hanya sekedar legenda, tetapi berdasarkan kisah nyata, kisah cinta dari tanah Jawa. Nah, kalau di Eropa kan kalian taunya Romeo dan Juliet nih ya. Nah, kalau di sini di tanah Jawa kita mempunyai Roro Mendut dan Wonocitro. Wonocitro. Oke guys, silahkan melihat makam ke dalam.
biasanya Roro Mendut dan juga Pronocitro. Nah, Jadi mereka dimakamkan dalam satu liang. ya satu liang. Dan juga kisah mereka ini tuh sangat terkenal guys di Pulau Jawa. Akan tetapi sayangnya melihat tempat ini Kondisi makam yang kurang terawat dan kurang bersih. ya, Debra, kamu tahu nggak sih siapa Roro Mendut itu? Ceritanya bagaimana? siapa sih Bude? Oke, kita akan menceritakan sedikit tentang kisah Roro Mendut ini. Roro Mendut adalah seorang gadis yang sangat cantik, anak dari seorang nelayan yang hidup pada era Sultan Agung sekitar tahun 1613 dan 16 sampai 1645. Beliau berasal dari Kadipaten Pati, daerah pesisir yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram. Kadipaten Pati ini dipimpin oleh Adipati Pralogo. Adipati ini sangat mencintai Roro Mendut karena kecantikannya yang luar biasa. Roro Mendut ini banyak dikagumi oleh pria dari berbagai kalangan, dari rakyat jelata, dari bangsawan maupun juga panglima perang. Tetapi Roro Mendut menolak karena dia sudah mempunyai kekasih yang bernama Pronocitro. Akhirnya Adipati Pralogo murka sehingga dia menyuruh serdadu-serdadunya untuk menculik Roro Mendut. Pada saat berada di pingitan di dalam istana Adipati Pralogo ini terjadi pergolakan karena Sultan Agung menuding bahwa Adipati Pralogo ini ingin memberontak terhadap Kesultanan Mataram karena tidak mau membayar upeti. Akhirnya Sultan Agung memimpin pasukannya untuk menyerang Kadipaten Pati. Ternyata Adipati Pralogo ini adalah seorang yang sakti guys. Dia mempunyai baju sirah yang bernama Kerewojo, mana siapa yang memakai pakaian tersebut akan kebal terhadap senjata tajam. Roro Mendut adalah seorang putri yang sangat cantik yang hidup pada zamannya Sultan Agung. Dia berasal dari Kadipaten Pati pada masa pemerintahan Adipati Pragolo kedua. Nah, Roro Mendut ini adalah seorang gadis yang sangat rupawan. Dia banyak disukai oleh berbagai kalangan dari bangsawan, rakyat biasa maupun panglima perang. Suatu hari Adipati Pragolo melihat kecantikan Roro Mendut dan dia ingin memperistrinya. Tapi sayang Roro Mendut menolak karena dia sudah mempunyai kekasih bernama Pronocitro. Akhir kata, Pragolo menjadi marah sehingga dia menyuruh serdadu-serdadunya untuk menculik Roro Mendut, dan selama masa pingitan di istana Adipati Pragolo ini terjadi pergolakan di mana Sultan Agung menuding bahwa Adipati Pragolo ini ingin memberontak karena tidak mau membayar upeti terhadap Kesultanan Mataram. Nah guys, akhir kata Sultan Agung melawan Adipati Pragolo dan kerajaan dan Kadipaten Pati ini. Tetapi Adipati Pragolo ini adalah seorang yang sangat sakti. Dia mempunyai baju sirah yang bernama Kerewojo, di mana siapapun yang memakai pakaian ini, baju sirah ini akan kebal terhadap senjata tajam. Nah guys, akhirnya seorang abdi dari Sultan Agung ini, pembawa payung beliau, ingin membunuh Adipati Pragolo ini. Akhirnya Sultan Agung memberikan sebuah pusaka yang bernama tombak Boru Klinting. Pada saat lengah, pada saat pertempuran, abdi dalam ini akhirnya membunuh Adipati Pragolo di bagian yang tidak tertutup oleh baju sirah ini. Akhir kata Adipati Pragolo tewas, dan akhirnya segala harta rampasan, wanita, segala milik selir diangkut ke daerah ke Kerajaan Mataram. Oh ya guys, penyerbuan ini dipimpin oleh Tumenggung Wiroguno. Tumenggung Wiroguno ini sangat dipercaya oleh Sultan Agung. Dia sangat berkuasa. Pada saat
mengangkat wanita dan selir, diboyong semuanya ke kerajaan Mataram ini, Roro Mendut juga yang berada di Kadipaten Pati ini ikut diboyong ke Mataram. Adipati Wiroguno ini juga sangat terkesima melihat kecantikan Roro Mendut dan dia ingin menjadikan Roro Mendut ini sebagai selirnya. Tetapi seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Roro Mendut ini sudah mempunyai kekasih Pronocitro. Wiroguno yang mengetahui hal ini sangat marah, sehingga dia memutuskan bahwa jika dia menolak untuk dijadikan istri, dia harus membayar upeti. Nah, Roro Mendut adalah wanita yang tangguh. Dia teguh pada pendiriannya. Dia memilih untuk membayar upeti daripada menjadi selir Wiroguno ini. Akhirnya, dia ingin melakukan mencari uang di pasar dan Wiroguno mengizinkan. Dia menjual rokok di pasar. Tentu guys, kalian tahu bahwa rokok berapa sih harganya? Tentu tidak mahal, tetapi rokok yang dijual oleh Roro Mendut ini sangat mahal dan istimewa. Rokok klobot, kelintingan, dan dia menjual dari sisa isapan yang sudah diisap Roro Mendut ini. Dan hal ini yang membuat para pembelinya menjadi suka. Mereka tidak merasa dirugikan atau merasa dicurangi. Mereka hanya membayangkan bahwa ini adalah bekasnya Roro Mendut. Dan mereka berani membayar mahal untuk ini. Nah guys, suatu saat Pronocitro mengunjungi Roro Mendut. Pronocitro mengajak Roro Mendut untuk melarikan diri karena dia tidak tega melihat kekasihnya ini harus membayar upeti kepada kerajaan Mataram. Nah, Roro Mendut akhirnya meminta bantuan dari selir Wiroguno, 2 orang yang tidak setuju bahwa Wiroguno akan menambah selir. Tetapi sayang, pelariannya Roro Mendut ini diketahui oleh Wiroguno. Bahkan Wiroguno ini menangkap kedua sejoli ini dan memisahkan. Tanpa sepengetahuan Roro Mendut, Wiroguno membunuh Pronocitro ini dan dia melamar kembali Roro Mendut. Roro Mendut tetap menolak, tetapi Wiroguno berkata bahwa Pronocitro kekasihnya sudah meninggal. Roro Mendut tidak percaya sampai Wiroguno mengajak dia untuk melihat makam kekasihnya. Di situ Roro Mendut menangis histeris dan dia tidak mau kembali ke Mataram. Tetapi Wiroguno yang sudah marah menyeret tangan Roro Mendut. Pada saat berada di belakang Wiroguno, Roro Mendut menarik keris dan kemudian berlari ke arah makam Pronocitro dan menikam dirinya sendiri. Wiroguno yang menyaksikan itu sangat-sangat menyesal karena dia sudah membunuh secara tidak langsung Roro Mendut yang merupakan pujaan hatinya. Untuk menebus kesalahannya, dia memakamkan kedua sejoli ini dalam satu makam. Kalian lihat guys, cinta mereka tetap bersama sampai mati. Di sini kita bisa mengambil pesan moral bahwa cinta sejati itu tidak memandang jabatan, pangkat, ataupun kekayaan, tetapi tulus tumbuh dari hati. Roro Mendut ini menunjukkan seorang wanita tangguh yang benar-benar tulus mencintai seseorang, dan dia juga seorang yang mandiri, berani mempertahankan harga dirinya daripada menjadi seorang selir. Nah, demikian guys ceritanya. Wah, cukup unik ya guys ceritanya dari Roro Mendut dan juga Pronocitro. Nah, buat kalian nih para generasi muda, ayo kita gali lagi informasi tentang sejarah-sejarah Indonesia, kita pelajari agar sejarah di Indonesia ini tetap lestari, karena bangsa yang besar tetap menghormati para leluhurnya. Dan kalian tahu guys bahwa kita ada sekarang ini karena masa lalu, dan kita ada sekarang karena leluhur kita. Oke guys, pesan moral yang didapat dari makam Roro Mendut ini bahwa menjadi wanita harus menjadi seorang wanita yang mandiri, tangguh. Dia telah menunjukkan pada era masa itu dia bisa menjadi seorang marketing yang handal dari sebuah produk yang benar-benar biasa ya guys. Rokok guys. Oke guys, terima kasih telah menonton video kami dan kita akan berlanjutkan ke makam selanjutnya ya. Kalian penasaran kan? Ikutin terus guys. Bye.